Jadi muncul atau terdengar oleh Ahmad suara, aku mau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawi Adventure. Terima kasih teman-teman yang selama ini sudah membantu atau mendukung channel Samawi Adventure sampai dengan bertahan hari ini. Buat teman-teman yang belum support channel Samawi Adventure, silakan jangan sungkan-sungkan untuk klik subscribe-nya, tonton semua video-video dari Samawi Adventure, dan share video Samawi Adventure jika kalian berkenan. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau pengen berbagi cerita apapun itu, share aja pengalaman kalian di kolom komentar. Kali ini gue akan coba bawain ceritanya dari Ahmad. Ahmad sama Jaya ini melakukan pendakian gunung ke Gunung Ciremai pada bulan Juli tahun 2017. Tepatnya di hari Selasa, bukan hari weekend, sehingga waktu itu pendakian tidak terlalu ramai gitu. Singkat cerita, Ahmad sama Jaya melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Majalengka di hari Senin, dan di hari Selasanya mereka melakukan pendakian gunung. Ya, pendakian Gunung Ciremai via Apui mereka pilih karena jalur Apui terbilang relatif sangat lebih mudah dibanding jalur-jalur yang lainnya yang ada di Gunung Ciremai. Mereka melakukan pendakian Gunung Ciremai via Apui itu starting jam 9 pagi ya. Rata-rata ditempuh dalam waktu tempuh 6-8 jam pendakian untuk mencapai ke pos 5. Ada beberapa pos yang mereka lalui. Pertama ya, pos 1 namanya Harban, pos 2-nya Simpang 5, pos 3-nya Tegal Masawa, pos 4-nya Tegal Jamuju, pos 5-nya Sahyang Rangka. Di pos 5 inilah mereka memutuskan untuk mendirikan flying camp atau tempat camping awal sebelum besok pagi mereka melakukan summit attack atau menuju perjalanan ke puncak. Kenapa mereka memilih untuk melakukan camp di pos 5? Ya karena memang di sana tempat yang paling nyaman, ditambah biasanya ada ranger di sana yang menunggu gitu. Ibaratnya yang stay, yang bertugas untuk jaga di pos 5 gitu. Mereka sampai di pos 5 atau di Sahyang Rangka itu sekitar jam 5 sore. Di sana sudah berdiri 2 tenda lain sebelum si Ahmad sama Jaya ini sampai gitu kan. Jadi Ahmad sama Jaya ini mereka mendirikan tenda gitu kan, terus santai masak segala macam, makan sampai maghrib. Waktunya maghrib mereka sholat dan mereka memutuskan untuk istirahat karena rencananya besok pagi jam 3 mereka harus melanjutkan perjalanan untuk summit attack ke Gunung Ciremai. Untuk informasi, summit attack dari Sahyang Rangka jalur Apui menuju ke puncak Ciremai estimasi kurang lebih ditempuh dengan waktu 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. Ya dengan trek yang makin lumayan curam untuk summit attack dari Apui. Pada saat mulai malam mereka merasa mulai kedinginan kan. Kedinginan segala macam. Terus lihat dari dalam tenda tuh kayak ada api unggun di luar gitu. Ada api unggun keluar, si Ahmad iseng buka tenda. Weh, ya. Ternyata di luar ada ranger nyalain api unggun. Yuk kita join gitu. Ya, akhirnya mereka memutuskan berdua untuk join ke ranger yang saat itu berjaga di pos 5 jalur Apui. Maka di sana nggak cuma mereka berdua dan rangernya, tapi ada beberapa orang yang dari tenda 3 tenda sebelumnya. Cerita mereka ngobrol segala macam, bertanya pendaki lain dari mana, dari Jakarta segala macam. Pada saat mereka ngobrol, ranger ini menaruh potongan-potongan ranting yang kering yang mereka sudah pilih dari jatuhan-jatuhan ranting yang ada. Mereka coba taruh lagi di api unggun, tapi tiba-tiba kok api mati lagi. Sang ranger coba nyalain lagi.
api mati lagi. Wah, angin nggak ada waktu itu, cuman matinya api itu kayak seolah-olah kayak kena tiupan, gitu, gitu kan. Terus mati lagi, nyalainnya nggak terlalu sulit, nyala lagi, tapi seolah-olah kayak ada yang niup lagi, mati lagi. Jadi informasi si Ahmad ini sosok orang tanda kutip dia juga memiliki apa ya, kalau orang Cirebon bilang lemah bulu lah ya, lemah bulu atau iga jarang atau apapun. Jadi seseorang yang mudah merasakan, seseorang yang mudah melihat hal-hal gaib saat itu. Jadi si Ahmad ini di satu momen dia coba untuk melihat arah seperti arah angin yang meniup api, dari mana sih arah angin itu gitu. Jadi pada saat Ahmad duduk di sini dan di depannya dia api, dia merasakan bahwa api itu tertiup dari sisi kanannya dia, dan tiba-tiba mati. Ahmad coba melihat ke sisi kanan Ahmad, dan di situ ada seorang ranger gitu. Di belakang rangernya itu kelihatan merindingnya, terlihat sosok yang besar, hijau dan berbulu, dengan mulut yang rada mungkin mirip Hanuman ya. Sosok itu berusaha untuk selalu meniup api yang sudah mulai tumbuh, api yang sudah mulai membesar, dan saat dia meniup satu kali api itu mati. Ahmad coba memperhatikan apakah benar memang itu adalah sosok ataukah hanya halusinasi Ahmad pada saat malam ya. Mungkin ada juga ya halusinasi yang kena cahaya api dan akhirnya dia berpikir ada sosok sesuatu yang aneh. Tapi karena memang Ahmad punya basic atau punya dasar bisa atau mudah untuk melihat hal-hal seperti itu, akhirnya Ahmad berpikir, oke, ini benar, ini adalah sebuah sosok yang tidak menginginkan ada sebuah cahaya atau ada api di sekitar mereka gitu kan. Akhirnya Ahmad coba bilang sama ranger, "Mas, udah nggak usah dinyalain lagi mas, percuma, karena mungkin ada sesuatu yang tidak suka kita menyalakan api di sini." Si ranger ini agak sedikit apa ya mungkin karena sudah biasa dalam kondisi seperti itu, dia hanya bilang, "Udah masnya, apa yang mas lihat cuekin aja, nanti juga dia capek sendiri." Oh, jadi menurut si Ahmad, oke, dia kayaknya mengerti apa yang si Ahmad sampaikan. Ranger itu mengerti, tapi lagi-lagi Ahmad bilang, "Iya, percuma mas, nanti mas capek sendiri dan kesal sendiri." Balik lagi Ranger bilang, "Sudah biasa mas saya seperti ini. Mungkin kalau mas pengen istirahat, silakan istirahat masuk tenda duluan, biar saya melanjutkan di sini." Jadi Ranger terus melanjutkan tugasnya dia untuk berjaga di pos 5. Tapi ya sudahlah, daripada berdebat dengan Ranger, ya sudah, Arif dengan iseng dia coba menaruh ranting-ranting itu lagi supaya apinya tetap tumbuh. Kurang lebih 1 jam mereka di luar dan akhirnya mereka memutuskan, "Saya duluan ya mas." "Oh silakan," gitu. Si Jaya bilang ke Ahmad, "Mat, emang yang lo lihat apaan?" Ya wajar Jaya tanya gitu kan, karena apa yang tadi Ahmad sampaikan ke Ranger itu menurut Jaya kayaknya ada sesuatu yang Ahmad lihat gitu. Ngapain sih dia ngomong kayak gitu kalau nggak ngeliat apa-apa. Ya Ahmad bilang sama Jaya, "Udah, lo nanti kepikirannya aneh-aneh, udah lo istirahat aja." "Ya oke lah, lo paham." Si Jaya bilang, "Ya oke lah, gue paham. Apa yang lo biasa lo lihat ya gue nggak lihat. Cuman yang jelas ya lo jangan ngomong-ngomong gitu lagi lah, gue yang enak." Ya sorry. Akhirnya Ahmad minta maaf ke Jaya kalau mungkin ucapan tadi dia di luar membuat si Jaya agak sedikit creepy, mungkin agak sedikit takut dengan ucapan-ucapan si Ahmad. Lama-lama api mulai padam dan sudah tidak ada obrolan lagi di luar, seolah-olah menggambarkan bahwa tadi kegiatan di luar untuk api unggun itu sudah selesai. Teman-teman pendaki lain yang sudah kembali ke tendanya masing-masing. Pada saat jam 9:30 mereka memutuskan tidur. Jaya tidur lebih awal. Ahmad masih belum bisa tidur, karena Ahmad masih mikirin sosok apa sih sebetulnya yang tadi ada di belakang Ranger dan berusaha untuk meniup
api gitu kan, dan mematikan api saat itu. Si Ahmad berpikir bahwa kalau memang itu sosok Buto Ijo, mungkin sosoknya jauh lebih besar dari apa yang Ahmad lihat. Dan jika itu memang sosok Gondoruo gitu kan, secara face atau secara tampilan wajah mungkin itu kurang menyeramkan menurut Ahmad. Jadi Ahmad masih berpikir, ini apa? Ini adalah bentuk apa gitu kan. Di saat si Ahmad berpikir seperti itu, tiba-tiba suara angin yang mulai mendesis perlahan mulai kencang, dan seolah-olah meniup, tenda mereka tuh terasa bergoyang ya. Ahmad, wih, apa nih gitu kan? Ini apa lagi nih gitu kan? Begitu tenda Ahmad bergoyang, bunyi lagi angin dari sisi kiri tenda, dan tenda pun berasa bergoyang lagi. Jadi dari awal yang pertama tadi bergoyang ke arah kiri, dan sekarang dari kiri bergoyang ke arah kanan. Beberapa menit kemudian berulang, dari kanan berasa angin bertiup, menggoyang lagi, dan berulang lagi dari kiri. Lama-lama terus-terusan, dan ritmenya semakin cepat. Goyang kanan, goyang kiri, tiup kanan, tiup kiri, tiup kanan. Ini ada yang aneh. Ini bukan angin biasa. Ini bukan sebuah angin badai atau angin besar yang dari alam pada umumnya. Ini ada sesuatu yang aneh. Jadi si Ahmad berpikir bahwa ini bukan angin biasa. Ini pasti ada sesuatu yang aneh gitu. Lama-lama ada gesekan tangan atau kuku. Artinya mungkin teman-teman bisa merasakan kalau sebuah bahan digesek oleh tangan atau kuku kita gitu. Cek. Gesekan-gesekan yang terjadi antara tangan dan tenda itu sangat berasa di luar tenda atau samping telinganya si Ahmad tidur gitu. Saat itu Ahmad hanya berucap, "Tolong jangan ganggu kami hanya ingin istirahat. Besok pagi kami akan melakukan summit ke puncak Ciremai." Pada saat Ahmad berucap seperti itu, terdengar lirih ucapan suara wanita berucap sangat lirih, dan mungkin Ahmad juga sangat tidak yakin bahwa bahasanya atau suaranya itu adalah suara perempuan yang sedang meminta. Jadi muncul atau terdengar oleh Ahmad suara, "Aku mau dia. Aku mau dia." Ahmad menerjemahkan bahwa dia mau dia gitu. Sosok ini yang di luar tenda meminta dia. Saat itu Ahmad berdua sama Jaya dalam tenda. Ahmad langsung berpikir bahwa apakah yang di luar ini minta temen gue si Jaya gitu. Ahmad coba diam. Ahmad coba ambil konsentrasi, dan angin lagi-lagi berembus lagi dari kanan ke kiri, dan lama-lama goyangan tenda sangat berasa. Tenda bergoyang, dan goyangannya kencang banget kena angin. Si Ahmad berpikir, nih apakah tenda gua aja yang begini, apakah tenda lain nggak ada pergerakan atau nggak ada impact dari angin tersebut. Ahmad coba berteriak, mas badai ya mas. Tapi mereka nggak ada yang nyaut di luar. Jadi seolah-olah mereka udah pulas istirahat gitu kan. Tapi setelah ucapan si Ahmad seperti itu, lagi-lagi, aku mau dia. Terus-terusan berucap. Akhirnya Ahmad coba menjawab apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh suara tersebut, bahwa jika kamu mau dia, tidak, dia temanku, kamu nggak boleh ambil dia. Dia temanku dan kamu nggak boleh ambil dia.
si Ahmad terus berucap itu memastikan bahwa menyampaikan ke sosok tersebut atau ke suara tersebut bahwa kamu tidak boleh ambil dia karena dia adalah temanku. Tapi suara itu terus, aku mau dia, aku mau dia, aku mau dia. Saking nggak tahannya Ahmad dengar suara itu, Ahmad coba bangun dan Ahmad coba keluar dari tenda. Ahmad buka setting tenda dan Ahmad keluar. Masih ada terlihat cahaya-cahaya merah bekas api yang tadi bekas api unggun, masih terlihat bara-baranya. Dan Ahmad melihat titik atau melihat tempat yang awal dia tadi melihat sosok Buto atau Gondoro tadi di sisi kanannya si Ahmad, dan sudah tidak ada apa-apa. Sosok ini tenda. Ahmad coba bangun dan Ahmad melihat langsung sosok kanan. Di sisi kanan tidak ada apa-apa, dan Ahmad coba melihat ke sisi kanan belakang yang tadi dia mendengar suara dari sosok perempuan. Begitu Ahmad coba balik badan, terus persis sosok kuntilanak dengan wajah sangat merah, rambut yang sangat terurai, baju putih yang terlihat sangat lusuh. Dia melayang dari hampir mengelilingi seperempat tenda, terus melayang seperti ini. Ahmad berpikir bahwa oke, tadi yang minta teman gue adalah ini. Dan Ahmad coba tanya, kenapa kamu minta dia? Si Kunti ini cuma bilang, aku mau dia, aku mau dia, aku mau dia. Terus-terusan seperti itu, dan Ahmad bilang, gua nggak bakal kasih temen gua ke lo nggak boleh minta dia dan lo harus pergi dari sini. Lagi-lagi Kunti itu hanya bilang, aku mau dia, aku mau dia. Sambil dia terbang, dan Ahmad tetap busit. Ahmad langsung berdoa dan membaca apa yang Ahmad bisa lakukan. Ahmad membaca beberapa surat-surat suci dari Al-Quran. Terus Ahmad lakukan, tapi si kuntilanak itu tidak pernah bergeser sedikit pun dari tenda mereka. Ahmad memikirkan, bodo amat, nanti gue masuk tenda. Ahmad balik masuk tenda dan Ahmad coba istirahat. Ahmad coba istirahat, suara itu tak terdengar. Suara itu mulai hilang, dan Jaya dibangunin. Jai, bangun Jai. Jaya bangun. Kenapa bro? Jaya bertanya, lo mimpi apa? Ahmad langsung tanya kayak gitu. Ahmad langsung tanya kayak gitu ke Jaya. Jaya bilang, lo kok tahu gue mimpi? Enggak, gue tanya lo mimpi apa? Si Ahmad memastikan ke Jaya, enggak, gue mimpi gue pergi ke satu tempat yang kayaknya enak banget, tapi di sana kok wujudnya aneh ya. Pokoknya wujudnya manusia, tapi iya secara face, secara badan manusia, tapi ke bawahnya itu mereka menyerupai binatang. Oh ya sudah, kita istirahat deh, nanti jam 3 kita summit. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut tidur. Begitu alarm jam 3 bangun. Alarm jam 3 berbunyi, mereka bangun. Mereka prepare untuk summit. Mereka keluar sekitar jam 3:30 pagi. Ranger pun sudah bangun. Akhirnya Ranger negor, Mas, summitnya jangan sekarang, nanti aja kalau udah terang. Sekitar jam 7, jam 8 Mas baru boleh summit lah. Ya si Ahmad langsung bilang, Mas, kalau misalkan kita summit kesiangan ya nggak enak Mas. Toh di atas juga kadang-kadang kita jam 10, jam 11 harus suruh turun lagi. Udah nggak apa-apa. Pokoknya summit jam 9, jam 7, jam 8, jam 9 lah baru boleh berangkat dari sini. Si Ahmad tetap kekeh, enggak Mas, aku cuman sebentar lah di atas. Nyampe atas nanti kita turun lagi. Si Ahmad ngomong, Ranger akhirnya bilang, ya sudah, kalau emang Mas berdua maksa untuk summit, ya silakan. Tapi tolong, kalau misalkan ngelihat gelagat atau ngelihat cuaca yang atau kurang bersahabat, tolong langsung balik turun. Jangan maksain untuk lanjut ke atas.
Ya mas, siap, kita ikutin sarannya mas gitu. Akhirnya Ahmad sama Jaya melanjutkan untuk summit jam 4 pagi. Nyampe ke bawah lagi sekitar jam setengah 11 siang. Akhirnya si ranger bilang, gimana mas di puncak, aman? Oh, badai besar mas. Ya sudah saya bilang kan jangan naik ke atas, karena ngelihat dari awan dan langit tadi pagi kayaknya bakal cuacanya nggak bagus mas di atas, makanya saya anjurin untuk mas nggak di atas. Akhirnya Ahmad sama Jaya memutuskan untuk masak, mereka makan siang dan melanjutkan turun. Selesai masak, selesai packing, mereka lanjut turun. Kurang lebih jam setengah 2 siang. Setengah 2 siang mereka memutuskan jalan. Baru sekitar 50 meter, Jaya kesandung. Dek, buk. Jatuhnya nggak jauh, hanya kesandung biasa dan hanya jatuh biasa. Cuman yang aneh, begitu Jaya bangun, Jaya lihat Ahmad. Si Ahmad langsung bilang, lo nggak apa-apa bro? Jaya bilang, jangan ikuti saya. Dari situ Jaya langsung lari. Lari kencang banget si Jaya. Si Ahmad otomatis langsung lari mengejar si Jaya. Jadi muncul suara yang diucapkan oleh Jaya, jangan ikuti saya, tapi dengan suara perempuan. Habis itu Jaya lari sekencang-kencangnya. Jadi Ahmad langsung teringat bahwa kejadian tadi malam ada suara perempuan yang minta temennya atau minta si Jaya untuk diambil sama dia. Dan saat ini Jaya jatuh dan keluar suara dari Jaya, jangan ikuti saya, dengan suara perempuan. Ahmad langsung berpikir apakah dia sudah benar-benar diambil oleh perempuan itu. Dan lari turun gunung itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang sulit. Dan Jaya lari tanpa ada tersandung, tanpa ada jatuh sedikit pun. Seolah-olah medan turun dari trek jalur apu itu sangat mudah buat Jaya. Tetap si Ahmad mengejar si Jaya. Alhamdulillahnya Ahmad tetap bisa mengikuti Jaya sampai dengan base camp pendakian. Hanya 3 jam waktu yang ditempuh oleh mereka dari pos 5 menuju base camp. Tanpa ada obrolan apapun di perjalanan, tanpa ada ucapan apapun di perjalanan, hanya saja Ahmad terus memanggil Jai. Dan Jaya selalu berucap, jangan ikuti saya, dengan suara perempuan. Sampai di base camp, Jaya bersikap normal. Suaranya kembali lagi seperti Jaya pada dasarnya Jaya, tapi dengan tatapan mata yang sangat kosong. Mulai dari situ sampai detik ini, Jaya berperilaku aneh. Semakin hari Jaya makin tidak mengenal Ahmad. Semakin hari semakin jauh jarak pertemanan Jaya dan Ahmad. Bahkan sampai dengan Ahmad bercerita ke saya, Jaya sudah tidak mengenal Ahmad sama sekali. Bahkan bukan cuma Ahmad, Jaya sudah lupa dengan teman-teman yang lamanya. Jaya sudah lupa dengan keluarganya. Dan saat ini Jaya hilang ingatan. Tapi masih dalam kondisi hidup. Dan dia stay di Yogyakarta saat ini. Itu teman-teman, cerita pemaparan yang disampaikan oleh Ahmad ke saya mengenai cerita dia dan Jaya pada saat melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Apuy di tahun 2017. Kesedihan yang dimiliki oleh Ahmad saat ini semakin dalam, sampai akhirnya Ahmad tidak mau melakukan pendakian lagi ke Gunung Ciremai karena memiliki kisah yang kelam dengan sahabatnya dia, Jaya.
apapun yang terjadi pada Jaya saat ini, semoga Jaya lekas sembuh dan lekas kembali normal, dan mudah-mudahan dia juga bisa kembali dalam sadarnya, kembali dalam diri manusianya Jaya itu sendiri, dan bisa berbaur lagi dengan teman-temannya dan bisa ingat lagi siapa dia dan siapa keluarganya. Oke, apapun yang dialami oleh Ahmad dan Jaya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ambil hikmah sesuatu yang baik dari sebuah cerita ini, dan buang buruknya yang mungkin tidak patut untuk diambil dan dijadikan contoh. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.